Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsi Maulana. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan KKN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan kekerasan seksual terhadap anak dan di lingkungan keluarga sekitar. Sudah saatnya pemerintah mengoptimalisasi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Dalam mengatasi segala permasalahan kekerasan seksual, korban selayaknya mendapat perhatian utama untuk melindungi dan pelaku diadili seadil-adilnya. Optimalisasi ini bisa berangkat dari tingkat desa melalui pembentukan lembaga pendidikan perempuan desa yang bisa menjadi wadah pengaduan, sosialisasi pendidikan seks usia dini, ataupun penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat desa menjadi tahu kemana harus melapor dan bisa mendapatkan bimbingan dan arahan terhadap kasus yang dihadapi sebelumnya. Menempuh jalur hukum sebagai bentuk upaya preventif kekerasan anak dan perempuan. Melalui pengiat perempuan desa bisa dibentuk unit layanan pengaduan perempuan desa yang unsur-unsurnya terdiri dari perangkat desa, sahukot, dan kelompok masyarakat yang mempunyai keadilan serupa. Saya sangat menyarankan pembentukan lembaga perempuan di desa karena program ini bisa menjadi terobosan pemerintah dalam memerangi kasus pelecehan seksual di daerah lingkungan desa Sukabakti. Di samping itu, pemerintah bisa mewujudkan strategi pemberdayaan perempuan, terutama terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Pemberdayaan yang dimaksud bisa berupa penanganan psikis dan mental pasca trauma, pemberian pelatihan keahlian tertentu, ataupun edukasi masyarakat agar setiap korban bisa diterima kehadirannya di masyarakat tanpa adanya cibiran. Berbicara tentang desa, selama ini sudah terbentuk Karang Taruna. Karang Taruna merupakan sebuah perkumpulan muda-mudi dan komponen masyarakat lain untuk menggandeng Karang Taruna. Upaya kerjasama semacam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengajarkan tentang konsep dasar pemerintahan. Konsep dasar kepemimpinan yang perlu dipahami adalah pengertian kepemimpinan, yaitu berikut beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Pemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi kelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa pendekatan kepemimpinan yang harus dipahami, yaitu yang pertama, pendekatan sifat. Pendekatan sifat berikut dengan pemikiran bahwa pemimpin tidak bisa dibuat tapi bisa diarahkan, yang artinya karakter pemimpin tidak dapat diperoleh dengan belajar ataupun latihan, namun maupun sifat yang memang menurun dari anggota keluarga. Beberapa ahli pendapat bahwa seseorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah hubungan dengan keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin berdasarkan cara bersikap dan bertindak. Gaya bersikap ini antara lain seseorang memberi perintah, memberikan tugas pada karyawan, cara
komunikasi, cara bertanya, cara mengambil keputusan, cara memberikan dorongan, menempatkan struktur organisasi dan menentukan komunikasi yang efektif. Penting untuk menyimpan struktur organisasi dan dengan jelas serta peran masing-masing karyawan dalam perusahaan Anda. Dengan adanya hal ini, karyawan sudah tahu harus melapor kemana jika sedang mengalami kendala. Lengkapi dan fasilitas pula para karyawan dalam alat komunikasi yang memudahkan terjalinnya komunikasi internal dalam perusahaan. Menjadi role model sebagai contoh yang baik. Peran pemimpin sangat penting untuk menunjukkan kepribadian yang lebih baik di hadapan karyawan. Jika Anda menunjukkan sikap yang tidak ramah, kurang disiplin, pemuda keputusan, tidak menjadi pendengar yang baik bagi karyawan, ini maka membuat Anda tidak dihormati sebagai pemimpin oleh para karyawan. Maka dari itu penting untuk menunjukkan sikap yang baik kepada karyawan sehingga dapat menjadi contoh untuk mereka. Mengantisipasi dan motivasi. Pemimpin yang baik itu hanya orang yang selalu memberikan perintah kepada karyawannya. Pemimpin yang baik justru mampu menginspirasi dan memberikan inovasi terhadap karyawannya. Pemimpin yang sukses mampu memberikan inspirasi dan motivasi semua yang berada di kepemimpinannya dengan cara memberikan informasi yang akurat kepada anggota tim, menghargai setiap keberhasilan yang dilakukan oleh karyawan, dan juga memberikan contoh yang baik kepada mereka. Pengelolaan dan waktu kinerja yang sistematis. Menjadi pemimpin artinya bisa memberi contoh bagaimana pekerja dengan melakukan manajemen waktu yang efektif, sehingga ada lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Jangan sampai Anda menghabiskan waktu yang hanya mengenai masalah. Ajakan seluruh tim berbagai ide ataupun pendapat agar ada solusi yang dari masalah tersebut. Sekian.